kalau sudah usai satu periode kepengurusan fansob, maka bersegeralah menuju kepada periode yang baru dengan penuh kesungguhan. Itu menjadi kunci. Disambung dengan ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Ayat yang terakhir ini, kata para ulama ahli tafsir, adalah ultimate goal kita sebagai seorang muslim. Wa ila rabbika farghab, yaitu mencari ridho Allah. Namun karena ada kata wawu, kata ulama, antara ayat ke-7 dan ke-8 ini ada wawu. Wawu itu artinya limutlaqil jam'i, ada kebesertaan. Maka ridho Allah, ultimate goal itu haruslah untuk di dunia nih, bapak-bapak, ibu dan adik-adik himmah, haruslah mewujudkan yang ayat yang ke-7 dulu. Jadi mencapai ridho Allah itu tidak sekedar dengan doa, tidak sekedar dengan harapan, tidak sekedar dengan idealisme, tapi dengan fa'idha faraghta fansab. Jadi wa ila rabbika farghab, dahului dengan fa'idha faraghta fansab. Kita bayangkan kalau dalam periode sejarah yang sangat singkat, ya, 1450 sampai 1500, kalau tidak salah begitu ya. Abad 15 paruh kedua. Ada namanya pendakwah Islam di Indonesia, Wali Songo. Hanya dalam 50 tahun. Indonesia atau Nusantara ini penduduknya bisa terkonversi menjadi muslim. Dengan hampir tidak ada pertumpahan. Pertumpahan darah itu tidak ada. Kenapa? Karena ada kesungguhan. Dakwah dengan penuh kesungguhan. Itu modal keagamaan. Modal kebangsaan kita, Indonesia juga. Lahir adalah karena kesungguhan. Tidak ada para pejuang bangsa itu yang main-main. Yang menghabiskan modal umurnya. Yang mensia-siakan modal satu generasi. Mereka sungguh-sungguh. Dan mereka semua anak-anak muda. Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, semua itu anak-anak muda. Direngas Dengklok yang dalam tanda kutip memaksa Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, itu juga anak-anak muda. Itulah anak-anak muda yang sungguh-sungguh. Apalagi tantangan hari ini tidak seperti dulu. Tidak seperti ketika saya muda dulu. Sekarang ada hal-hal yang tidak ada zaman dulu. Ada satu contohnya. Bonus demografi. Bonus demografi itu di satu sisi bapak-bapak dan adik-adik itu nikmat. Indonesia punya anak-anak muda yang jumlahnya sangat besar. Sehingga terjamin proses pertumbuhan ekonomi kita dalam waktu belasan tahun ke depan menurut hitungan manusia itu tidak akan mengalami kekurangan sumber daya manusia yang produktif. Karena usia produktif itu lebih dari 60%. Itu peluang. Secara kolektif sebagai bangsa. Tapi sebagai anak-anak muda, adik-adik himmah, organisasi himmah, itu juga berarti bahwa rekan-rekan sepantaran Anda yang umurnya sama dengan Anda itu lebih banyak. Sehingga kalau kita bicara dalam tanda kutip persaingan, itu lebih berat. Karena anak-anak mudanya lebih banyak. Ada satu ruang, dulu diisi oleh 2 orang, maka 50-50 kemungkinan suksesnya. 50%, kalau enggak saya ya dia. Sekarang ada ruang, isinya 10 orang. Berapa probabilitas keberhasilannya? Hanya 10%. Saya 1 dari 10. Kalau saya 1 dari 2 di ruangan itu,
maka saya butuh sedikit saja keunggulan dibanding yang bersama saya itu. Maka saya akan memimpin di situ. Tapi kalau saya 1 dari 10, maka saya harus betul-betul memiliki keunggulan yang signifikan. Saya punya kompetensi yang signifikan supaya saya berhasil bisa menjadi pemimpin di ruang. Jadi adik-adik semua, ini tantangan. Adik-adik ini berada di ruang yang sekarang anak mudanya banyak sekali. Karena itu perlu sungguh-sungguh. Himmah juga berada di dalam ruang berorganisasi yang jauh lebih ramai dibanding sekian puluh tahun yang lalu. Karena itu bersungguh-sungguhlah sebagai satu organisasi.